Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membahas tentang para waliullah yang ada di Banyuwangi. Siapa sajakah mereka? Serta bagaimana kisah perjalanan hidup mereka? Untuk mengetahui jawabannya, simak penjelasan kami kali ini hingga akhir. Datuk Ibrahim. Datuk Malik Ibrahim, atau Syekh Abdurrahim Bauzir, atau yang juga akrab disapa Mbah Datuk, beliau merupakan bangsawan asal Yaman keturunan Bani Hashim. Beliau adalah wali besar yang berperan dalam menyebarkan Islam di Banyuwangi, serta di Loloan Jembrana Bali. Datuk Ibrahim Bauzir datang ke Nusantara, sekitar tahun 1770 dan transit di Banyuwangi yang dulunya bernama Blambangan. Datuk kemudian memilih siar Islam ke daerah Loloan Bali, karena penduduk daerah ini mayoritas masih beragama Hindu. Dan sekarang, mayoritas warga di Loloan kini beragama Islam. Saat di Loloan, Datuk menikah dengan seorang perempuan setempat yang bernama Zainab. Dari pernikahan tersebut, Datuk dan istri dikaruniai dua putra yang diberi nama Syekh Sayyid Bakar Bauzir dan Datuk Ahmad. Namun putra sulungnya tersebut meninggal terlebih dahulu, yang kemudian disusul istrinya. Keduanya kemudian dikebumikan di Loloan. Setelah kepergian wafat istri dan anaknya, Datuk kemudian pindah kembali ke Banyuwangi dengan mengajak anak kedua beserta sahabatnya, Sayyid Hasan, pada tahun 1840. Datuk meneruskan siar Islam di Banyuwangi semasa Banyuwangi dipimpin oleh Bupati Pringgokusumo. Abdul Munif, keturunan ke-6 Datuk Bauzir menceritakan, bahwa dulunya setiap hari Datuk selalu salat duha di atas laut Muara Kerobokan, yang berada di ujung kampung Arab. Pada tahun 1876, atau pada usia 86 tahun, Datuk Abdurrahim Bauzir tutup usia. Biasanya saat Ramadan, makam Datuk tak pernah sepi dari peziarah. Para peziarah datang dari berbagai penjuru Indonesia dengan berbagai macam niatan. Ada yang datang hanya sekadar ingin mengaji, berdoa untuk mencari keberkahan, meminta kesembuhan, bahkan tak sedikit yang datang dengan maksud meminta kesuksesan duniawi. Hal itu dikarenakan cerita kesaktian Datuk yang terus menjadi cerita turun-temurun. Seorang tentara Inggris bernama Mayor William Thorne, dalam bukunya berjudul Memoir of the Conquest of Java, ia menggambarkan petualangannya ketika melewati hutan baluran di ujung timur Pulau Jawa. Ia menulisnya dengan penuh kengerian. Melewati keheningan yang menakutkan ini, yang sesekali ditingkahi suara auman harimau, atau lolongan binatang buas lainnya, tulisnya. Penggalan informasi dari serdadu Inggris itu, seakan mengabarkan bahwa kengerian yang sama juga dirasakan oleh Kiai Idris. Ia adalah seorang santri kelana yang berasal dari Cirebon, yang kemudian ia nyantri kepada Syaihona Holil di Bangkalan. Setelah lama di Madura, ia ingin menyempurnakan ilmunya kepada Tuan Guru Muhammad Said di Jembrana Bali. Hal yang sama juga dilakukan oleh Kiai Saleh Lateng. Seusai belajar ke Kiai Holil, ia tabarukan kepada Tuan Guru yang seorang sayyid tersebut. Dalam perjalanannya menuju Pulau Dewata itu, Kiai Idris harus melewati belantara baluran. Karena terlampau luas, sampai larut malam ia masih berada di tengah hutan. Dalam keadaan letih dan lapar, ia kemudian memutuskan untuk beristirahat di kedelapan hutan yang penuh binatang buas. Sebagaimana ditulis oleh Kiai Haji Ali Mansur dalam catatannya, Manaqib Datuk Ibrahim, dan bersumber dari Kiai Haji Suhaimi Rafiuddin, Kiai Idris tiba-tiba kedatangan tamu. Sekira pukul 2 dini hari, tamu tersebut ternyata membawa nasi tumpeng lengkap dengan lauknya, yakni ayam panggang yang masih hangat. Kiai Idris tersentak, dan ia pun terbangun dari tidurnya. Dalam hatinya ia bertanya, siapakah gerangan, malaikat ataukah setan? Dengan penuh keberanian, Kiai Idris selalu menanyakan identitas tamunya itu. Saya Abdurrahim, rumah saya di kampung Arab Banyuwangi, ujar si tamu yang menyebutkan nama dan alamatnya. Atas pengakuan tersebut Kiai Idris mulai tenang, bahkan di antara keduanya terjadi percakapan yang cukup hangat. Jika sampai di Banyuwangi, jangan lupa mampir di rumah, di depan rumah saya ada pohon pisangnya, pinta si tamu pada Kiai Idris. Singkat cerita,
Keesokan harinya ketika telah sampai di Banyuwangi, Kiai Idris pun mencari kediaman tamunya itu. Namanya Abdur Rahim, tinggal di kampung Arab, dan di depan rumahnya terdapat pohon pisang. Setelah mencari cukup lama, akhirnya Kiai Idris berhasil menemukan rumah tersebut, tepat sesuai ciri-cirinya. Akan tetapi, orang yang dimaksud telah lama meninggal. Ia adalah Datuk Abdur Rahim, seorang waliullah dari Hadramaut yang mensiarkan Islam di Jembrana, dan kemudian pindah ke Banyuwangi. Datuk Abdur Rahim sendiri pindah ke Banyuwangi pada 1260 Hijriah, atau pada tahun 1844 Masehi. Ia berdakwah hingga akhir hayatnya di Banyuwangi pada 1296 Hijriah, atau 1876 Masehi. Makam Datuk Abdur Rahim di Kampung Arab Banyuwangi, hingga kini masih ramai dikunjungi para peziarah dari berbagai daerah. Sedangkan Kiai Idris, seusai melalang buana nyantri, ia lalu memutuskan untuk tinggal di Kampung Melayu Banyuwangi. Syekh Maulaya. Syekh Al-Maulana bin Syekh Kamaluddin Sarbikoni Sayyidatullah, bin Syekh Kamaluddin Kurzam, bin Syekh Muhammad Hulaini, bin Muhammad Imam Hambali. Makamnya berlokasi di Jalan Gerajagan, Desa Glagagung, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Beliau merupakan seorang aulia yang berasal dari negeri Rum, yang menyiarkan dakwah di Nusantara pada abad ke-13, dan beliau merupakan sepupu dari Syekh Subakir. Syekh Al-Maulaya, orang sekitar menyebut beliau, yaitu Syekh Mulyo atau Syekh Akbar. Beliau adalah putra dari Syekh Kamaluddin, atau Syekh Jamaluddin Akbar, dan dimakamkan di area tersebut bersama Aryo Murti, Patih Gondowijoyo, Raden Djoko Saseno, dan lainnya. Terdapat 10 makam dengan panjang berdiameter 5-7 meter lebih, dan lainnya seukuran 3 meteran. Syekh Al-Maulaya berada di hutan yang saat ini disebut sebagai Alas Purwo, melanjutkan perjuangan guru beliau, Syekh Subakir, untuk dapat berdakwah dan mendirikan pondok di hutan tersebut. Beliau bersama ayah beliau tinggal di Tegal Arum atau hutan Gondo Arum, yang kemudian mendirikan pondok pesantren bernama Gumuk Murti, atau dahulu disebut sebagai Padepokan Kelampis Hitam. Habib Hadi Al-Hadar Ketapang. Kabupaten Banyuwangi, sebuah kabupaten yang terletak paling ujung timur dari Provinsi Jawa Timur. Selain terkenal sebagai kota santri, di kabupaten ini juga terdapat seorang aulia, yang setiap tahun haulnya diperingati dengan besar-besaran setiap hari Ahad pagi minggu pertama bulan Muharram. Waliullah itu adalah Habib Hadi bin Abdullah bin Umar bin Abdullah bin Soleh Al-Hadar. Habib Hadi Al-Hadar adalah tokoh penting dalam diciptakannya sholawat badar oleh Kiai Haji Ali Mansur. Yang mana, setelah datangnya isyarah mimpi kepada Kiai Ali, kemudian beliau menanyakan perihal tersebut kepada Habib Hadi Al-Hadar Ketapang Banyuwangi. Saat itu Habib Hadi berkata, bahwasanya yang ada dalam mimpi Kiai Ali Mansur adalah Ahlul Badar, yang kemudian dinamakanlah sholawat tersebut dengan sebutan sholawat badar. Habib Hadi Al-Hadar lahir pada tahun 1908 Masehi, atau bertepatan pada tahun 1325 Hijriah, di Banyuwangi. Habib Hadi dari kecil telah menunjukkan akhlak yang terpuji. Dari kanak-kanak ia telah menunjukkan sikap-sikap yang baik. Dengan teman sepermainan tidak pernah mau mengganggu, dan kalaupun diganggu ia tidak pernah melawan. Pada umur 9 tahun, ibunya yang bernama Syarifah Syifa binti Mustafa As-Segaf meninggal. Oleh ayahnya, Habib Abdullah bin Umar Al-Hadar, ia kemudian dibawa ke Gathan Hadramaut. Selama di negeri para aulia itu, Habib Hadi belajar dengan ulama-ulama setempat. Hari-hari pun diisinya dengan kegiatan taklim dan mengaji. Saat bulan Ramadan tiba, masyarakat Muslim Hadramaut menyelenggarakan sholat tarawih berjamaah dengan waktu yang berbeda-beda, mulai dari lepas sholat Isya sampai jelang waktu sahur. Habib Hadi tak ketinggalan ikut sholat tarawih berjamaah dari masjid yang satu ke masjid yang lainnya, dari mulai lepas Isya sampai waktu jelang sahur. Kebiasaan ini membuat ayahanda Habib Hadi, Habib Abdullah bin Umar marah kepadanya. Kamu kesini bukan untuk beribadah, kamu datang ke sini untuk menuntut ilmu. Jangan satu malam kamu habiskan untuk sholat tarawih. Padahal usianya pada waktu itu baru 11 tahun, ayahnya lalu meninggal dunia. Habib Hadi kemudian tinggal bersama seorang adiknya, yakni Habib Muhammad. Saat itulah ia hidup sangat sederhana di Hadramaut, namun di tengah kesederhanaan itu, ia selalu mendahulukan adiknya. Kalau ia mendapatkan 2 keping roti dan secangkir kopi tiap sehabis sholat berjamaah,
2 keping roti dan secangkir kopi itu diberikan untuk adiknya, dan ia lebih memilih berpuasa. Demikian kecintaan yang luar biasa untuk sang adik. Habib Hadi dari kecil telah menjaga makanan yang dimakan dari sesuatu yang haram, bahkan yang diragukan atau subhat. Pernah suatu ketika sang adik membawa buah-buahan, ia kemudian bertanya, "Dari mana kamu dapat buah-buahan ini?" Sang adik menjawab, "Saya memungut dari kebun sebelah." Mendengar jawaban dari sang adik, Habib Hadi marah, kemudian ia memegang buah yang dibawa sang adik dan berkata, "Kembalikan ke tempat kamu menemukannya." Sang adik pun akhirnya menuruti perintah sang kakak, yakni mengembalikan buah yang jatuh itu kepada sang pemilik kebun. Demikianlah sedari kecil, Habib Hadi sangat menjaga makanan yang masuk ke perutnya. Sehingga ibadah sesuatu setelah ayahnya meninggal, Habib Hadi belajar dengan Habib Muhammad bin Hadi Assegaf di Seiwun. Habib Muhammad bin Hadi Seiwun ini adalah murid dari Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, Sohibul Maulid Simhud Duror. Selama di majelis Habib Muhammad ini, teman Habib Hadi selama belajar di sana adalah Habib Abdul Qadir bin Husain Assegaf, ayahanda Habib Taufik Pasuruan. Kalau malam, Habib Hadi bermunajat, berzikir dan amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Qiyamul Lail, sedangkan kalau siang hari ia berpuasa. Wajarlah melihat aktivitas ibadah dari Habib Hadi telah terlihat sejak kecil, membuat sang guru, Habib Muhammad memberikan kedudukan yang istimewa di tengah murid-muridnya. Dalam mengajar, Habib Muhammad selalu menyediakan tempat duduk di sampingnya dalam keadaan kosong, dan tidak pernah ada seorang pun dari murid-muridnya yang berani menempati tempat duduk yang kosong itu. Dan tempat duduk yang kosong itu adalah tempat duduk Habib Hadi bin Abdullah Al-Hadar. Pada umur 20 tahun, Habib Hadi pulang ke Indonesia melalui pelabuhan Surabaya. Saat itu ia disambut oleh saudara-saudaranya yang saat itu sudah sukses di Surabaya, seperti Habib Ahmad si pemborong jalanan, Habib Muhammad si pedagang beras, Habib Mustafa si saudagar kopra. Tapi Habib Hadi menolak semua sambutan yang meriah, dan ia juga menolak pakaian yang sudah dipersiapkan oleh saudara-saudaranya. Melihat saudaranya yang sudah maju, Habib Hadi tidak terpikat untuk bergabung dengan saudara-saudaranya. Ia justru mampir ke tempat kenalannya, yakni Haji Abdul Aziz, seorang pedagang kain. Habib Hadi tiap hari berjualan sarung dan kain batik di pasar. Melihat Habib Hadi jualan di pasar, membuat saudara-saudaranya marah. Habib Hadi kemudian ditarik kerja di pelabuhan bagian menimbang kopra. Akhirnya Habib Hadi menurut perintah saudara-saudaranya kerja di pelabuhan. Namun sebelum kerja di pelabuhan, ia sempat mampir ke pasar untuk membeli nisan, dan selalu dibawa ke tempat kerja. Nisan yang terbuat dari kayu itu ditaruhnya di bawah timbangan, dan selalu ditaburi bunga yang masih segar. Saya kalau menimbang kopra selalu ingat nisan yang ada di bawah timbangan. Dengan mengingat nisan ini, saya akan selalu ingat akan mati, maka timbangannya harus pas, karena yang saya timbang ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hari kiamat, kata Habib Hadi mengomentari tingkahnya yang selalu membawa nisan saat bekerja. Pernah ia dipindah ke bagian keuangan atau kasir. Suatu saat ia mengumpulkan uang yang rusak, palsu, dan dikumpulkan semua. Dan akhirnya, semua uang yang rusak itu dibuang ke laut. Melihat perilaku Habib Hadi, saudara-saudaranya sudah habis rasa kesalnya. Mereka marah dengan perilaku Habib Hadi. Melihat ketidakcocokan dalam bekerja dengan saudara-saudaranya, Habib Hadi kemudian berhenti bekerja dan lebih banyak beribadah, serta hadir di acara-acara haul para ulama dan Habib yang tersebar di Pulau Jawa, seperti di majelis Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Habib Hadi kembali berdagang kain untuk menghidupi keluarga. Uniknya dalam berdagang, ia selalu jujur mengatakan harga yang sebenarnya dari barang yang dijualnya kepada pembelinya. "Boleh kamu kasih ongkosnya, atau lebihkan sedikit dari barang ini," kata Habib Hadi kepada para pembelinya. Kiai Haji Hasan Abdillah, salah seorang ulama ternama di Glenmore Banyuwangi, ia pernah berkata kepada Habib Hadi, "Habib, apa Anda tidak ditipu sama orang dengan berjualan seperti itu? Biar orang-orang menipu saya, yang penting saya tidak menipu sama orang lain," kata Habib Hadi kepada Kiai Haji Hasan Abdillah. Habib Hadi saat Banyuwangi dikenal sangat dekat dengan Habib Ja'far bin Syaihon Assegaf Pasuruan. Saat itu Habib Ja'far mempunyai tasbih kesayangan, yang diperoleh dari Habib Husain bin Muhammad Al-Haddad. Ternyata, tasbih itu adalah milik Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Siapa yang memegang tasbih ini akan membuat kenyang akan zikrullah,
kata Habib Ja'far kepada orang-orang yang ada di majelis. Orang-orang berebut ingin mendapatkannya. Tapi Habib Ja'far bin Syaihon mencegahnya dan berkata, sebentar lagi orangnya akan datang. Tak berapa lama kemudian Habib Hadi hadir di majelis, sehingga Habib Ja'far langsung bangkit dan mengalungkan tasbih kesayangannya ke leher Habib Hadi. Saking dekatnya antara Habib Ja'far, kalau Habib Hadi datang, selalu diajaknya ke kamar dan dikunci. Sekalipun Habib Ja'far sedang ada pengajian atau tamu, Habib Hadi selalu diajaknya ke kamar khusus. Apa yang mereka perbincangkan, tidak ada yang tahu. Habib Hadi wafat pada hari Kamis 4 Muharram 1393 Hijriah, atau bertepatan pada tanggal 8 Februari 1973 Masehi. Beliau wafat pada usia 65 tahun dengan meninggalkan 8 orang anak, 1 putra dan 7 perempuan. Jenazahnya lalu disolati dengan Imam Habib Abdul Qadir bin Husain Assegaf Pasuruan, dan kemudian dimakamkan di Komplek Makam Belambangan, Lateng, Banyuwangi. Syaikh Muhyiddin Blok Agung. Mbah Muhi atau Kiai Muhyiddin, begitulah sapaan akrab warga dan santri Blok Agung. Beliau bukanlah warga asli Banyuwangi, beliau lahir di Karanggebang Ponorogo pada tahun 1916. Muhlis adalah nama kecilnya. Tak banyak yang bisa diungkapkan dari latar belakang keluarganya. Namun dapat dipastikan, ia berasal dari keluarga santri. Konon, ia masih memiliki hubungan darah dengan Kiai Hasan Besari, pendiri pesantren Gerbang Tinatar di Ponorogo. Ia juga masih sanak kerabat dari Kiai Haji Hozin, pengasuh pesantren Mahir Al-Rial, Ringinagung, Kediri. Sebagai keluarga santri, Mbah Muhi pun tak terlepas dari tradisi pesantren. Ia belajar dari satu pesantren ke pesantren lainnya, hingga akhirnya ia nyantri di Banyuwangi, tepatnya di pesantren Samaratu Tulab di Desa Jalen, Kecamatan Genteng. Kala itu, pesantren tersebut diasuh oleh sang pendiri langsung, Kiai Haji Ibrahim Irsyad. Di pesantren yang terletak di ujung timur Pulau Jawa, Mbah Muhi bertemu dengan Kiai Haji Muhtar Syafaat, atau lebih dikenal dengan Kiai Syafaat. Sebagai sesama santri kelana, keduanya berteman karib. Di pesantren Samaratu Tolabah, Kiai Muhi keluar terlebih dahulu ketimbang Kiai Syafaat. Namun Kiai Muhi tak pulang ke kampung halamannya. Ia menikah dengan orang Banyuwangi bernama Zainab, putri pasangan Kiai Karto Dewi Kiryo Abdul Hadi, dan Nyai Aminah, dan yang kelak menjadi kakak ipar Kiai Syafaat. Pada tahun 1951, beliau bersama Kiai Syafaat merintis Ponpes Darussalam Blok Agung, dibantu juga oleh Kiai Mualim Syarkawi. Mbah Muhi sendiri di pesantren Darussalam yang dikembangkannya bersama Kiai Syafaat dan Kiai Mualim Syarkawi, ia lebih dikenal sebagai seorang yang faqih, ahli dalam ilmu fikih. Jika Kiai Syafaat dikenal dengan kegemarannya mengaji kitab tasawuf Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali, maka Kiai Muhi lebih dikenal dengan kitab fikih Fathul Wahhab bi Syarhi Minhaji Tulab, yang ditulis oleh Imam Abu Yahya Zakaria Al-Ansori. Dengan dua kecenderungan yang berbeda tersebut, membuat corak pesantren Darussalam menjadi lengkap. Kegemaran Mbah Muhi terhadap kitab Fathul Wahhab, tergambar jelas dalam kesehariannya. Ia tak pernah berhenti mengajar kitab itu kepada para santri. Setelah hatam, ia kembali mengulangnya lagi. Demikian terus-menerus. Dari haliah yang demikian, konon Kiai Muhi sampai hafal kitab yang cukup tebal tersebut. Bahkan dalam tidurnya tak jarang ia mengigau, dan dari bibirnya terucap kalimat-kalimat dari kitab yang dikenal memiliki kerumitan tata bahasa tingkat tinggi itu. Mbah Wali Hasan Basri Sumber Kepuh. Makam Mbah Hasan di Desa Kedungwungu, Kecamatan Tegal Limo, bukanlah tempat yang asing bagi sebagian masyarakat Banyuwangi, terutama di daerah Banyuwangi Selatan. Makam tersebut merupakan tempat peristirahatan terakhir dari seorang waliullah bumi Belambangan. Mbah Hasan, begitu masyarakat Banyuwangi memanggilnya, merupakan seorang ulama sekaligus pejuang di Banyuwangi. Ia tinggal di Banyuwangi sejak era kolonial. Tak banyak tutur kata yang ia ucapkan, namun banyak perilakunya yang mengandung hikmah. Kegemarannya menolong orang yang kesusahan menjadikan ia mudah diterima oleh masyarakat Tegal Limo dan sekitarnya, yang kala itu masih non-muslim. Lambat laun, Islam diterima secara luas di daerah tersebut. Banyak karomah dan cerita-cerita ajaib yang dituturkan masyarakat tentang Mbah Hasan. Salah satunya yang kesohor adalah teko ajaibnya. Siapapun tamu yang datang ke rumahnya,
ia persilakan untuk menuangkan teko tersebut ke gelas masing-masing. Anehnya, yang keluar dari teko itu, sesuai dengan apa keinginan sang tamu. Mulai air putih, teh ataupun kopi. Kewalian dari Mbah Hasan juga banyak dirujuk oleh para kiai di Banyuwangi. Seperti halnya Kiai Abdul Manan dan Kiai Askandar yang tinggal di Muncar. Tak jauh dari tempat tinggal Mbah Hasan. Kiai Askandar yang awalnya hanya ikut mengajar di pesantren mertuanya, Kiai Abdul Manan, akhirnya memutuskan mendirikan pesantren sendiri atas dorongan dari Mbah Hasan. Kiai Kandar pun mendirikan pesantren yang kini dikenal dengan nama PP Mambaul Ulum di Sumber Beras, Muncar. 1 kilometer dari pesantren mertuanya, Ponpes Minhajul Tulab. Mbah Hasan cukup lama tinggal dan berdakwah di Banyuwangi. Bahkan hingga menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 1953, ia tetap di Banyuwangi dan dimakamkan di tempat yang sama. Akan tetapi, meski telah lama tinggal di daerah ujung timur Pulau Jawa itu, tak banyak yang mengetahui asal-usulnya. Mbah Hasan ternyata berasal dari Buntet, Cirebon. Orang tuanya merupakan seorang ulama besar di Buntet. Jika ditelusuri lebih jauh, ia masih keturunan dari Syekh Syarif Hidayatullah atau dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Jika mendengar nama Kiai Haji Abbas Buntet yang terkenal dalam Palagan 10 November 1945, ia adalah sepupu dari Mbah Hasan tersebut. Masud, nama kecil Mbah Hasan, merupakan seorang pecinta ilmu. Sejak belia ia telah belajar di berbagai pesantren, hingga akhirnya bermukim di Mekah. Sejak itulah ia mengganti namanya menjadi Hasan. Setelah cukup lama tinggal di Mekah, ia memutuskan untuk kembali ke Jawa. Namun, sesampainya di Buntet, ia tidak kerasan. Di daerah asalnya itu, telah banyak ulama. Sehingga medan dakwah di sana tak terlalu menantang baginya. Akhirnya Mbah Hasan memutuskan untuk berkelana. Awalnya ia menuju ke daerah Ciledug, sekitar 25 km dari kediamannya. Namun di tempat itu ia tidak bertahan lama. Singkat cerita, Mbah Hasan pun kembali berpetualang, dan memutuskan untuk tinggal di Banyuwangi. Mbah Abdul Manan Muncar. Kiai Haji Abdul Manan, atau yang kerap disapa dengan panggilan Kiai Haji Jaduk, beliau lahir pada tahun 1870, di Desa Grampang, Kabupaten Kediri. Beliau merupakan putra kedua dari Kiai Haji Muhammad Ilyas yang berasal dari Banten, dengan Umi Kulsum yang berasal dari Jatirejo Kandangan Kediri. Saat berusia 1 tahun, Kiai Jaduk dibawa Kiai Haji Mo Ilyas pindah dari Grempol ke Desa Ngadirejo, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Setelah pindah, ayahnya kemudian membuka pondok pesantren. Selepas mendapat didikan dari sang ayahanda, Kiai Haji Muhammad Ilyas, Abdul Manan kecil melanjutkan pendidikannya dengan belajar ke beberapa pondok pesantren di Jawa Timur. Saat berusia sekitar 12 tahun, beliau masuk pondok pesantren Keling atau lebih masyhur dikenal pondok pesantren Ringin Agung, yang diasuh oleh Mbah Kiai Haji Nawawi. Sekalipun usianya masih kecil, beliau mendapat didikan langsung dari Mbah Nawawi, sehingga saat beliau menjadi santrinya ia banyak dikenal sebagai santri pemberani. Di mana hanya orang dewasa saja yang semestinya mengaji dengan Mbah Kiai Nawawi, namun ia sudah mengiyamnya sejak pertama kali masuk pesantren. Lepas dari pondok pesantren Ringin Agung, ia kemudian melanjutkan ke pondok pesantren Grompol, yang tidak lain adalah pondok pesantren neneknya sendiri. Di pondok Grompol, ia banyak menimba ilmu hikmah dan ia dikenal sebagai jago gelut alias ahli jaduk, karena sering melawan kalangan berandalan dan perampok yang sering merajalela di daerah tersebut. Bahkan ia pernah berhadapan dengan 50 berandalan sekaligus, dan ia melawan mereka dengan sendirian. Dan dari sekian banyak berandalan itu dapat diberantasnya dengan mudah, karena ia memang memiliki jurus-jurus silat yang pernah ia pelajari di pondok pesantren Grompol. Setelah selesai mempelajari ilmu hikmah dan silat di pondok Grompol, ia kemudian beliau melanjutkan pendidikannya dengan belajar ke berbagai pondok pesantren, untuk memperdalam ilmu-ilmu agama Islam. Di kalangan santri biasa disebut sebagai santri kalong, karena mondoknya hanya sebentar saja. Beberapa pondok pesantren yang pernah dirambah oleh Kiai Haji Abdul Manan, diantaranya adalah pondok pesantren Kiai Haji Abbas di daerah Hulingi Blitar, pondok pesantren Siwalan Panji Sidoarjo, pondok pesantren Gayam Jombang, pondok pesantren Tegal Sari Ponorogo, dan terakhir ia mondok dengan Kiai Haji Holil Bangkalan, atau yang biasa disapa dengan panggilan Mbah Holil Bangkalan. Lepas mendapat didikan dari Mbah Holil,
Ia kemudian melanjutkan belajar ke Mekah guna belajar dengan ulama-ulama Indonesia yang ada di Mekah, dan juga beberapa rubat yang ada di sana, dan beliau belajar di sana selama 9 tahun. Sepulangnya dari Tanah Suci, Kiai Haji Abdul Manan kembali ke daerah asalnya yakni Desa Jatirejo Kandangan Kediri, untuk membantu orang tuanya menularkan ilmu-ilmu yang sudah didapatnya kepada santri-santri Kiai Haji Muhammad Ilyas. Sebelum memilih daerah Berasan, ia sebelumnya berkeliling mulai dari Kalibaru, Silir, Pesanggerahan, Taman Sari, dan Berasan. Ternyata dari sekian tempat yang dijelajahi, akhirnya terpilih daerah Berasan. Itu pun atas isyarah dari Kiai Haji Holil Canggan Genteng Banyuwangi, agar memilih daerah Berasan menjadi sentral pesantren yang akan ia rintis. Awalnya, ia berangkat ke Berasan dengan 7 teman santri dari Jalan, dan bertemu dengan warga desa Badegan Rogo Jampi Banyuwangi, yang juga adalah pemilik tempat yang akan dijadikan lokasi pondok pesantren, yakni Haji Sanusi. Pemilik tanah dan rumah di desa Berasan itu, akhirnya ia mau menjual rumah dan tanahnya kepada Kiai Haji Abdul Manan. Pada tahun 1929, Kiai Haji Abdul Manan pindah dari Jalan ke Berasan, dan mendirikan pondok pesantren Minhajut Thulab. Sedangkan pondok pesantren Jalan diteruskan oleh adik iparnya, yakni Nyai Mawardi. Awal berdiri pondok pesantren hanya berupa sebuah rumah dan musola kecil, dan bangunan pondok bambu yang beratap daun alang-alang, dan itu sangat memprihatinkan. Semakin lama, santri mulai berdatangan dari berbagai daerah, bahkan mulai kerepotan menampung jumlah santri, sehingga ia menambah jumlah lokasi pondok dengan membeli sebagian tanah penduduk setempat, sekaligus membuat bangunan masjid dan bangunan kamar-kamar pondok pesantren yang permanen. Kiai Haji Abdul Manan terkenal sangat gigih melawan penjajah Jepang dan Belanda. Banyak kiai di Banyuwangi pada masa penjajahan Jepang dan Belanda yang menderita, karena ditangkap oleh penjajah. Akan tetapi berkat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kiai Haji Abdul Manan dapat lolos dari tiap jeratan penjajah. Pada masa itu, beliau diungsikan oleh para santri dan masyarakat di rumah-rumah penduduk. Nasib nahas memang banyak menimpa kiai-kiai besar pada masa penjajahan, yang berhasil ditangkap oleh penjajah, seperti Kiai Haji Mansur Sidoresmo, Kiai Haji Muhammad Ilyas, Kiai Haji Askandar, dan masih banyak lagi, karena mereka melawan penjajahan Kompeni Belanda. Lepas dari penjajahan Belanda, dan Indonesia telah merdeka, ia tetap mengajar di pesantren. Kiai Haji Abdul Manan adalah sosok ulama yang soleh dan zuhud. Beliau mendidik putra-putrinya di rumahnya, dan kemudian anak-anaknya ia pondokkan ke berbagai pesantren lain. Beliau dikenal sangat teliti dengan pendidikan anak-anaknya dan para santri, bahkan juga masyarakat, di mana bila sudah jam 8 malam mereka diwajibkan untuk istirahat tidur. Beliau adalah seorang yang aktif dan disiplin dengan apapun tugas. Memang awalnya beliau mendidik dan memberi pengajian kepada putra-putranya, santri dan masyarakat sendirian, belum punya tenaga pengajar dari kalangan santri. Namun setelah santri-santri sudah mampu mengajar dan mengaji, mereka dianjurkan untuk memberikan pengajian kepada santri-santri di bawahnya. Uniknya, para santri atau tenaga pengajar yang ada di Pondok Minhajut Thulab tidak dibayar dengan uang. Namun mereka dijamin dan dicukupi dalam kebutuhan makan sehari-hari. Ada yang makan di dalamnya Mbah Kiai, dan ada juga yang sebagian makan di rumahnya orang-orang desa, yang diberi garapan berupa sawah atau kebun dari tanah Kiai Haji Abdul Manan. Keseharian beliau adalah seorang kiai dan seorang petani. Sedang di bidang pertanian cukup dipercayakan kepada orang lain. Beliau juga dikenal sebagai pedagang yang sukses. Cara beliau memasarkan dagangannya, beliau cukup di rumah. Kalau ada orang yang ingin menjual barangnya, mereka datang ke rumah Mbah Kiai Haji Abdul Manan. Sedangkan kalau beliau menjualnya, cukup dipasarkan oleh orang-orang yang dapat dipercaya. Setelah Indonesia merdeka, justru ada peristiwa yang lebih kejam lagi yakni pemberontakan 30 September 1965, oleh Partai Komunis Indonesia, atau Gerakan 30 SPKI. Kekejaman dan komunis lebih kejam lagi, sehingga banyak kiai dan santri menjadi korban PKI. Melihat tindakan seperti itu, Kiai Haji Abdul Manan bersama santri dan penduduk tidak tinggal diam. Kiai Haji Abdul Manan mengutus beberapa santri untuk mencari beberapa batang rotan, dan dijadikan azimat untuk melawan PKI. Rotan-rotan itu oleh Kiai Haji Abdul Manan setelah didoakan, kemudian dipergunakan oleh para santri dan masyarakat untuk melawan dan melumpuhkan orang-orang PKI yang masih sering berkeliaran di daerah Banyuwangi. Khasiat rotan itu juga bahkan dapat membakar rumah-rumah penduduk PKI, cukup dengan memukulkannya.
Tidak hanya rotan yang dapat diasma oleh Kiai Haji Abdul Manan, banyak orang yang datang sambil membawa barang kesayangannya untuk didoakan oleh beliau, seperti cincin, sorban, peci, dan lain-lain. Kelebihan dan kejadugan Kiai Haji Abdul Manan bukanlah sesuatu yang didapat secara instan, tetapi buah dari riadoh sejak ia berusia muda. Saat masih menimba ilmu di pondok pesantren, ia sering melakukan puasa mutih, merawat. Saat belajar di Makkah selama 9 tahun, ia juga berpuasa secara terus-menerus, kecuali 2 hari yang diharamkan untuk tidak berpuasa, yakni hari Idul Fitri dan hari Idul Adha. Bahkan tak jarang ia hanya berbuka hanya sebutir kurma, dan minumnya juga hanya segelas air zam-zam. Amalan-amalan yang ia lakukan dari usia muda sampai menjelang wafat lewat memperbanyak puasa, semata-semata demi keberhasilan dan kebaikan beliau untuk memprihatini, atau laku prihatin, agar anak-anak dan santrinya kelak dapat menjadi orang yang berhasil, serta berguna bagi masyarakat banyak. Kiai Haji Abdul Manan wafat pada hari Jumat Kliwon menjelang subuh, pada tanggal 15 Syawal 1399 Hijriah, atau bertepatan pada tahun 1979 Masehi. Jenazah beliau dimakamkan masih di sekitar Pondok Pesantren Minhajut Tulab, Sumber Beras, Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur. Kiai Haji Abdul Bashar. Penyebaran Islam di bumi Belambangan banyak dilakukan oleh para pendatang. Mereka banyak yang menetap di Banyuwangi, tapi juga banyak yang pindah ke tempat lain. Di antara para penyebar agama Islam di Banyuwangi adalah sosok Kiai Haji Abdul Bashar. Di kalangan para santri, terutama yang menekuni ilmu tasawuf, nama almarhum Kiai Haji Abdul Bashar, Dusun Jalen, Desa Setail, Kecamatan Genteng, tentu sosoknya sudah tidak asing. Pesantren yang berada di pinggir sungai Setail ini, termasuk pesantren yang tertua di Kabupaten Banyuwangi. Ketenaran Kiai dengan pesantren Jalen itu, karena tingginya ilmu yang dimiliki Kiai Haji Abdul Bashar. Konon, ulama besar asal Bangkalan Madura, Syekhona Holil bin Abdul Latif, beliau pernah nyantri di pesantren ini, dan itu ada dalam catatan Syekhona Holil yang disimpan oleh keturunannya. Hanya saja, dari zuriyah atau keturunan Kiai Haji Abdul Bashar tidak ada yang tahu pasti, jika Syekhona Holil pernah belajar di pesantren Jalen. Kalau bukan keturunan Syekhona Holil yang mencari ke sini, saya tidak tahu kalau Kiai Holil Bangkalan itu pernah mondok di sini. Cetu salah satu cucu Kiai Haji Abdul Bashar, Kiai Haji Sadzali Mawardi. Kiai Sadzali yang kini menjadi pengasuh pondok pesantren Al-Asriyah atau pesantren Jalen mengatakan, Kiai Haji Abdul Bashar itu berasal dari Banten. Semasa muda, beliau nyantri di pondok pesantren Ringinangung Kediri, asuhan Kiai Haji Imam Nawawi. Saat masih belajar, Kiai Bashar diambil menantu oleh Kiai Haji Madunus dari pesantren Jempoko Blitar. Ia dinikahkan dengan Hasanah, dan memiliki 4 orang anak, Asminatun, Maimunah, Kiai Haji Mawardi, dan Suparasih. Semua anaknya itu lahir di Banyuwangi dan sudah meninggal. Setelah menikah, Kiai Bashar menuju ke Banyuwangi bersama 7 orang pengikutnya. Dalam perjalanannya itu, mereka berhenti di daerah hutan belantara. Bersama pengikutnya itu membabat hutan, dan mendirikan pondok pesantren Jalen di tahun 1901. Versi lain menyebut, kalau Kiai Bashar mendirikan pesantren Jalen pada 1880. Di awal pendiriannya tidak ada nama pesantrennya, dan cukup dikenal dengan pesantren Jalen. Bangunan pesantren sangat sederhana, hanya berupa angkringan yang terbuat dari kayu, dan salah satunya masih berdiri di utara masjid. Setelah pesantren didirikan, banyak yang datang untuk belajar agama. Mereka itu tidak hanya dari Banyuwangi, tapi juga dari luar daerah. Nama Kiai Bashar sangat dikenal, sampai Syekhona Holil Bangkalan nyantri di pondok itu selama 3 tahun. Pada waktu itu, Syekhona Holil nyantri saat sudah alim. Saat nyantri di pesantren Jalen, Syekhona Holil sudah tidak belajar kitab kuning lagi, tapi belajar terilmu hikmah. Untuk sejarah Syekhona Holil belajar di pesantren Jalen, keluarga banyak yang tidak tahu, tidak ada yang pernah cerita, ujarnya. Selain Syekhona Holil yang dikenal waliullah dan kiainya para kiai Jawa itu, ada sejumlah kiai besar yang pernah belajar di pesantren Jalen, itu seperti Kiai Haji Abdul Manan dan Kiai Haji Askandar. Saat Kiai Bashar meninggal pada tahun 1915, untuk pengasuh di pesantren Jalen sempat digantikan oleh Kiai Haji Abdul Manan, santri yang dinikahkan dengan Asminatun, putri Kiai Bashar. Sehingga, Kiai Manan sempat menggantikan Kiai Bashar hingga beberapa tahun lamanya.
Saat putra ketiga Kiai Basyar, Kiai Haji Mawardi pulang dari belajar di pesantren, Kiai Abdul Manan mendirikan pondok pesantren Minhajut Tulab di Paras Gempal, Desa Sumber Beras, Kecamatan Muncar. Sedangkan Kiai Haji Askandar mendirikan pondok pesantren Manbaul Ulum, Berasan, Desa Uringin Putih, Kecamatan Muncar. Pesantren jalan kemudian diasuh Kiai Haji Mawardi hingga 2003. Selama diasuh Kiai Mawardi, pesantren mulai mengalami perkembangan, salah satunya asrama direnovasi, dan nama pesantren ditetapkan menjadi Pondok Pesantren Al-Ashriyah. Setelah Kiai Mawardi wafat, santri menurun karena tidak ada pendidikan formal. Saat ini, Pondok Pesantren Al-Ashriyah yang menjadi cikal bakal pesantren di Bumi Belambangan, hanya tersisa bangunan bekas asrama, dan angkring peninggalan Kiai Abdul Basyar, dan santrinya sudah tidak ada. Walaupun ada, namun tidak mencapai 5 orang. Kita mulai bangun lagi dengan anak-anak, agar bisa menjadi pusat belajar anak muda, khususnya di sekitar pondok, katanya. Kiai Muhtar Syafaat Abdul Ghafur. Pendiri sekaligus pengasuh pertama pesantren Darussalam Lokagung Banyuwangi, Kiai Muhtar Syafaat Abdul Ghafur, atau yang dipanggil dengan Kiai Syafaat. Beliau adalah kiai karismatik dengan kesederhanaan dan kedermawanan di atas rata-rata. Mbah Wan, santri yang ngabdi di Dalem dan mendampingi beliau saat mengisi pengajian, maupun menghadiri undangan dari wali santri, alumni, dan masyarakat menceritakan, bahwa seringkali sepulang acara beliau tidak membawa apa-apa, karena semua telah disedekahkan kepada orang-orang yang ditemui di jalan. Bahkan pernah sepulang perjalanan dari ziarah wali, Mbah Wan diminta untuk kembali ke makam salah satu wali yang diziarahi, disebabkan ada salah satu pengemis yang belum sempat diberi uang oleh Kiai Syafaat. Kedermawanan Kiai Syafaat ini menunjukkan solidaritas tinggi pada masyarakat, bahkan juga menunjukkan bahwa beliau sangat sederhana, di tengah kesempatan untuk hidup berkecukupan, tetapi beliau memilih jalan sedekah dan sederhana. Justru hal inilah yang semakin menahbiskan bahwa beliau adalah kekasih Allah, seperti halnya lazimnya kekasih Allah, Kiai Syafaat juga memiliki karomah yang tidak sedikit, di antaranya sebagaimana kisah saat beliau menunaikan ibadah haji di Tanah Haram bersama Haji Fauzi, santri yang membersamai beliau saat tawaf, yakni proses mengelilingi Ka'bah sambil membaca talbiyah. Haji Fauzi yang saat itu kali pertama menunaikan ibadah haji, bertanya kepada Kiai Syafaat tentang tata cara tawaf yang benar. Kiai Syafaat pun menjelaskan caranya kepada Haji Fauzi hingga bisa difahami, termasuk meminta Haji Fauzi untuk merapatkan barisan agar tidak terpisah dengan Kiai Syafaat dan jamaahnya. Akan tetapi menariknya saat tawaf berlangsung, Haji Fauzi diminta Kiai Syafaat untuk menjaga jarak dengan memberi isyarat melonggarkan, yang diperkirakan cukup untuk 2 orang. Hal ini menjadi pertanyaan Haji Fauzi yang tidak berani diungkapkan hingga tawaf selesai. Sepulang tawaf di tempat peristirahatan saat sedang bersantai, Haji Fauzi memberanikan diri mendekat dan bertanya kepada Kiai Syafaat, tentang permintaan beliau berbeda pada sebelum dan saat pelaksanaan tawaf. Jika sebelum tawaf Kiai Syafaat meminta agar merapat pada beliau, sebaliknya saat tawaf diminta menjaga jarak. "Maaf Kiai, kenapa tadi saat tawaf saya diminta menjauh?" kata Kiai sebelum tawaf tadi diminta merapatkan barisan agar tidak hilang. Pertanyaan itu pun langsung dijawab oleh Kiai Syafaat dengan nada yang tenang. "Ya karena tadi itu ada Nabi Khidir yang ikut tawaf bersamaku, jadi kamu ku minta memberi tempat yang cukup." Mendapat jawaban ini Haji Fauzi terdiam, tidak mengira ternyata Nabi Khidir pun ingin tawaf bersama Kiai Syafaat. Kisah tersebut tentu mencerminkan, bahwa Kiai Syafaat bukan hanya kiai yang sangat dicintai oleh santri dan masyarakat, tetapi dengan kesederhanaan, kedermawanan, dan seluruh sifat baiknya, Kiai Syafaat juga dicintai oleh Allah dan Nabi Khidir yang juga kekasih Allah. Oleh karena itulah Kiai Syafaat tidak pernah terlihat susah, selalu tampak bahagia, dan tentu juga memberikan kebahagiaan untuk santri dan masyarakatnya. Hal ini sebagaimana Quran Surat Yunus ayat 62, yang artinya, "Ketahuilah, bahwa sesungguhnya para wali Allah itu tidak ada rasa takut yang menimpa mereka, dan mereka pun tidak bersedih." Mbah Saleh Lateng. Sosok Ki Agus Muhammad Saleh, atau yang terkenal dengan sebutan Kiai Saleh Lateng Banyuwangi, sosok beliau sudah tidak asing bagi Nahdien di penjuru Nusantara. Ia merupakan salah satu pendiri GP Ansor dan Nahdlatul Ulama Banyuwangi. Kiai Saleh Lateng lahir di Kampung Mandar, Banyuwangi, Jawa Timur, pada tanggal 7 Maret 1862. Ia merupakan putra Ki Agus Abdul Hadi,
sedangkan ibunya bernama Aisyah. Kiai Saleh memiliki jalur nasab hingga bangsawan Palembang Darussalam, Fathahillah, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kiai Saleh adalah sosok yang cukup terkenal, bahkan telah banyak tokoh pejabat yang kerap mendatangi makamnya untuk mengenang jasanya. Kiai Saleh Lateng sendiri adalah salah satu pendiri NU dan GP Ansor. Bahkan, di Masjid Kiai Saleh Lateng Banyuwangi GP Ansor lahir, yang saat itu GP Ansor masih bernama Ansarun Nahdlatul Ulama, atau ANO. GP Ansor lahir pada momen Muktamar ke-9 NU yang digelar di Banyuwangi, tepatnya di Masjid Kiai Saleh Lateng. Selain berjasa pada NU dan GP Ansor serta Indonesia berkat jiwa kepahlawanannya, Kiai Saleh juga dikenal oleh masyarakat berkat mental keberaniannya dan karomah-karomah yang dimilikinya. Kiai Saleh pernah menendang seorang pendekar sombong hingga terpental sejauh 30 meter. Dikisahkan, suatu waktu ada seorang pendekar dari Temanggungan datang kepada Kiai Saleh, namanya Pak Mas. Saat itu Kiai Saleh masih sedang mutolaah, dan tidak ingin melayani kedatangan tamu. Namun tamu itu terus memaksa ingin mengadu kekuatan kanuragannya, sedang Kiai Saleh masih melanjutkan mutolaah kitabnya. Karomah Kiai Saleh lainnya yang tidak kalah menarik untuk diketahui, juga tentang kacang hijau yang berubah menjadi bom. Kisah tersebut diutarakan oleh cicit Kiai Saleh lainnya, yakni Ki Agus Ahmad Dimas Nito. Saat menghadapi penjajah Belanda, Kiai Saleh pernah melempar butiran biji kacang hijau ke arah Belanda, kemudian kacang-kacang itu meledak seketika seperti bom. Kiai Saleh wafat di Lateng pada 20 Agustus 1952, pada usianya yang ke-93 tahun. Demikianlah pembahasan kami tentang para waliullah yang ada di Banyuwangi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dengan para kekasihnya, di dunia maupun akhirat. Semoga kita dapat meneladani kepribadian akhlak para kekasih Allah, serta mengambil hikmah dari kisah-kisahnya. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.